lessons with me, Miss Mika. And today's lesson, we are going to continue our lessons that is about passive voice in the sentences. Now let's see and then discuss the exercise together. Pertemuan ke-30 dan minggu ketiga di bulan November. Passive voices, and then this is the continued lesson. Exercise and discussion. Okay, now let's start it with number 1. Okay, our first question, number 1. Margaret wrote that letter. Once again, Margaret wrote that letter. Okay, before we change the sentence into passive form, sebelum kita ubah ke dalam pola pasif, we need to analyze the sentence at first. Jadi kita analisa dulu kalimat ini. Margaret wrote that letter, itu adalah kalimat aktifnya. Syarat pertama dalam mengubah kalimat aktif ke pasif adalah the sentence must be have an object. Kalimat itu harus memiliki objek. Nah, kalimat yang memiliki objek itu disebut sebagai kalimat transitif. Sedangkan kalimat yang tidak memiliki objek itu disebut sebagai intransitive sentence. Oke. Now, Margaret wrote that letter. Verbnya atau kata kerjanya adalah wrote. Itu merupakan kata kerja bentuk kedua. Wrote itu kata kerja bentuk kedua. Maka tenses yang berlaku dalam kalimat aktif ini adalah simple past karena kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua, yang artinya menulis. Am I right? And then object, analisa objeknya. The object from the sentence is that letter, surat. Ya, surat itu merupakan sebuah objek. Next, because the sentence has an object, so the sentence can be changed into passive form. Maka objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Sekarang subjeknya di dalam kalimat pasif adalah that letter. That letter itu adalah singular. Karena dia merupakan tense simple past, maka to be-nya adalah was. Diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari wrote adalah written. So, that letter was written by Margaret. Yang artinya surat itu ditulis oleh Margaret. Okay, next. The second example is Miss Tiara always comes on time. Miss Tiara always comes on time. Yang artinya Miss Tiara selalu datang tepat waktu. Okay, now let's analyze. Verb, kata kerja dari kalimat ini adalah comes. Comes itu kata kerja dasar yang ditambahkan s. Maka tenses yang berlaku di dalam kalimat nomor 2 ini adalah simple present tense. Ya kan? Simple present tense. Karena dia menggunakan kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s. Kata kerjanya atau infinitifnya itu adalah come ditambahkan s because subjeknya adalah Miss Tiara, orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal dalam tensi simple present, maka kata kerjanya ditambahkan s atau es. Oke. For this case, verbnya adalah comes. Objeknya, there is no object from this sentence. Maka, ketika kalimat aktif tidak memiliki objek, that sentence cannot be changed into passive. Jika kalimat aktif itu tidak memiliki objek, maka kalimat itu tidak dapat diubah ke dalam pola pasif. That's why it is called intransitive sentence. So what is on time? Jadi apa peranan kata on time dalam kalimat ini? On time yang artinya tepat waktu adalah sebagai adverb, yaitu adverb of time, kata keterangan waktu. Okay? Now let's move to the number 3. The next example is the train will arrive at 3. Once again, the train will arrive at 3. Kereta api akan tiba at 3, artinya pukul 3. Kereta api itu akan tiba pukul 3. Okay, now let's analyze. The train will arrive at
3. Oke, verbnya adalah will arrive. It must be here. Will arrive. So, this is future. Okay, will arrive. Will arrive artinya akan tiba. Maka tenses yang berlaku untuk soal nomor 3 ini adalah simple future tense. Tenses future karena dia menggunakan will yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. So, the object from this sentence, there is no object. Tidak memiliki objek. That's why this sentence cannot be changed into passive form. Tidak bisa diubah ke dalam pola pasif. Karena kalimat ini tidak memiliki objek, or you can call it intransitive sentences. So what is at 3? Ya, at 3 for this sentence. In this case, dalam hal ini, at 3 berperan sebagai adverb, yaitu adverb of time, kata keterangan waktu. Okay, you got it so far? I think yes, right? Okay. Next question, next exercise. Number 4, birds fly in the sky. Birds fly in the sky yang artinya burung-burung terbang di langit. In the sky, di langit. Okay, now let's analyze. Subjeknya adalah birds, right? And then verb. Verb kata kerja dalam contoh nomor 4 ini adalah fly. Fly kata kerja bentuk pertama. Jika kalimat itu tersusun atau terdiri dari kata kerja bentuk pertama, maka tenses yang berlaku di sana adalah simple present tense. Okay. Look, next, can you find the object? Iya, for this case there is no object. Tidak ada objek dari kalimat ini. That's why there is no passive sentence. Ya, jika kalimat itu tidak memiliki objek, maka kalimat itu tidak dapat diubah ke dalam pasif. Atau nama lain dari kalimat itu adalah intransitive sentence. Oke. So what is in the sky? Apa itu in the sky? In the sky berperan sebagai adverb of place, kata keterangan yang menerangkan tempat. In the sky, di langit. Okay, you got it so far? Now let's move to the next number. Okay, number 5. Did Dewi knock the vase to the floor? Once again, did Dewi knock the vase to the floor? Apakah Dewi knock the vase, menjatuhkan vas bunga ke lantai? Okay. Ini dalam bentuk interrogatif. Maka, the first step we need to analyze this sentence to find out which one the verb. Verbnya atau kata kerja dalam contoh di Dewi knock the vase to the floor adalah did and then knock. Did and then knock. Maka, jika kalimat itu tersusun dari kata did ataupun knock, dia dikenal sebagai simple past. Tenses yang berlaku dalam contoh nomor 5 ini adalah simple past. Objeknya, objek dari kalimat ini adalah the vase. If the sentence has an object, the sentence can be changed into the passive. Jika kalimat itu memiliki objek, maka kalimat itu dapat diubah ke dalam bentuk pola pasif atau disebut sebagai kalimat transitive sentence. Okay. Objeknya adalah the vase. The vase here is singular. Bentuknya adalah singular, tunggal. Maka to be yang berlaku adalah was. So, in bahasa, did Dewi knock the vase to the floor? Apakah Dewi menjatuhkan vas bunga itu ke lantai? Itu adalah kalimat aktifnya. Maka bentuk kalimat pasifnya adalah apakah vas bunga itu dijatuhkan oleh Dewi ke lantai? Once again, kalimat aktifnya in bahasa, apakah Dewi menjatuhkan vas bunga itu ke lantai? That's active. Sedangkan bentuk kalimat pasifnya adalah apakah vas bunga itu dijatuhkan ke lantai oleh Dewi?
Oke, so in English it must be was the face knocked to the floor by Dewi. Oke, to be yang berlaku adalah was karena subjeknya sekarang adalah the face. Subjeknya sekarang adalah the face dan the face itu singular. That's why we use was, not were. Oke, kata kerjanya adalah bentuk ketiga dari knock adalah knocked. Oke, to the floor by Dewi. Oke, next, number 6. Is the pilot flying that plane? Is the pilot flying that plane? Apakah pilot itu sedang menerbangkan pesawat itu? Oke, now let's analyze. Maka kata kerja dari contoh nomor 6 ini adalah is flying. Is flying. Sedang menerbangkan. So, tenses yang berlaku untuk contoh nomor 6 ini adalah present continuous. Sedang berlangsung pada saat sekarang. Oke, kita lihat. Objek dari kalimat ini adalah that plane. That plane. So, jika kalimat itu memiliki objek, maka kalimat itu dapat kita ubah ke dalam pola pasif. Is the pilot flying that plane? Apakah pilot sedang menerbangkan pesawat itu? Itu adalah kalimat aktifnya in bahasa. Maka bentuk pasifnya adalah apakah pesawat itu sedang diterbangkan oleh pilot itu? Once again, apakah pesawat itu sedang diterbangkan oleh pilot itu? Maka in English, is that plane being flight by the pilot? Is that plane being flight by the pilot? Subjek dari kalimat pasif ini sekarang adalah that plane. That plane. That plane itu bentuknya singular atau tunggal. Maka to be yang berlaku adalah is, bukan am ataupun bukan are. Tapi yang berlaku adalah is. Is that plane? Karena dia present continuous, pattern untuk pasifnya harus ditambahkan being. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari fly, yaitu fly by the pilot. Oke, you got it? Next. Next example is, does Ratu discover the mistakes? Does Ratu discover the mistake? Yang artinya, apakah Ratu menemukan kesalahan? Apakah Ratu menemukan kesalahan? That's the active. Now let's analyze based on the verb. Berdasarkan kata kerjanya, dalam hal ini, in this case, the verb is does discover. Does discover. Maka tenses yang berlaku berdasarkan kata kerja untuk contoh nomor 7 ini adalah simple present. Simple present tense. Now let's analyze based on object. Objeknya adalah the mistakes, singular. Kesalahan. So, the sentence has an object. So, the sentence can be changed into passive. Atau kalimat ini dapat disebut sebagai kalimat yes, kalimat transitive sentence. Does Ratu discover the mistakes? Apakah Ratu menemukan kesalahan? Maka dalam bentuk pasifnya adalah apakah kesalahan ditemukan oleh Ratu? In English, is the mistake discovered by Ratu? Once again, is the mistake discovered by Ratu? Subjek di dalam kalimat pasif sekarang adalah the mistake. The mistake itu singular. That's why to be yang kita gunakan adalah is. Is the mistake discovered by Ratu? Diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari discover adalah discovered. Discovered. So, is the mistake discovered by Ratu? Okay, you got it?
Now let's move to the next number. Next number is number 8. You blank 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 in the bracket notified by the school staff next week. So here we are going to complete the blank. Kita akan melengkapi bagian yang kosong dan soal ini sudah diberikan kata kerjanya. Already given, the verb already given in the bracket. Kata kerjanya sudah tersedia, notify yang artinya memberitahukan, notifikasi atau pemberitahuan. So, the point is we are going to complete the blank by using the appropriate tenses. Jadi kita akan melengkapi bagian yang kosong dengan menentukan tenses yang sesuai untuk kalimat ini. Okay, it must be in the passive form. You blank 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 notified by the school staff next week. Yang artinya kamu titik-titik diberitahukan, notified diberitahukan oleh staf sekolah, pihak sekolah atau pegawai sekolah next week. So, in your opinion, what kind of tense that is appropriate for this number? Tenses apa yang kira-kira cocok untuk melengkapi bagian yang kosong? Present kah? Simple past kah? Atau simple future? Now let's see the answer. The first step that you need to do is the time signals. Time signals atau tanda waktu dalam kalimat tersebut. The time signal for this sentence is next week, yang artinya minggu depan. Jika kalimat itu memiliki time signal seperti next week, maka tenses yang sesuai untuk melengkapi kalimat ini adalah tenses simple future. Okay. So, dalam kalimat pasif, jika kalimat aktifnya menggunakan simple future, maka rumus pasifnya adalah subject plus will plus be plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. So, the complete answer must be you will be notified by the school staff next week. Kenapa kita menggunakan simple future? Karena time signalsnya adalah next week, minggu depan. So, subjeknya adalah you, verbnya adalah will be plus verb 3. Kata kerja bentuk ketiga dari notify adalah notified by the school staff next week. You got it? Next number. Okay, now number 9. Perdana bla 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 in the bracket influence. Mempengaruhi a lot by his friends. Banyak oleh teman-temannya. Isn't he? Iya kan? He should be more independent and think of himself. Dia seharusnya lebih independen, lebih mandiri, and think of himself, dan memikirkan dirinya. Oke, influence berarti kita akan mengubah, melengkapi kalimat bagian yang blank ini dalam pola pasif dengan menambahkan kata kerja influence yang artinya dipengaruhi. Berarti kalimat ini seperti perdana dipengaruhi oleh banyak temannya, isn't he? But now the case is, what is the appropriate tense that we are going to be used in this sentence? Apa kira-kira jenis tenses yang sesuai untuk melengkapi kalimat nomor 9 ini? Simple present kah? Simple past kah? Simple future atau present perfect tense? Okay. The key point that I'm going to tell you is find out the keyword. Cari tahu kata kuncinya. Kata kuncinya ada di kalimat pertama, perdana titik-titik in the bracket influence a lot by his friends, isn't he? Di bagian take questionsnya dia menggunakan isn't he, isn't, is not. Tenses yang digunakan di bagian take questionnya adalah simple present tense. Simple present tense. That's why
This number will be completed by using simple present tense. So the complete answer must be Perdana is influenced a lot by his friends, isn't he? Okay, got it? Perdana dipengaruhi banyak oleh teman-temannya, iya kan? Next number is number 10. Okay, now let's see the question. The question is, the phone blank 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 answer in the bracket answer. Kata kerja yang diberikan adalah answer by the manager since the secretary was on her leave. Once again, the phone blank 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 in the bracket answer by the manager since the secretary was on her leave. Yang artinya the phone, telepon, titik-titik, oleh manajer since sejak sekretaris pergi was on her leave. Oke. Kata kerjanya sudah tersedia adalah answer. Berarti kalimat ini juga diubah ke dalam pola pasif. Kira-kira in bahasa, the phone, telepon dijawab oleh manajer semenjak atau sejak sekretaris itu pergi. Was on her leave. So what kind of tense that is appropriate to complete this number? Tenses apa yang kira-kira cocok untuk melengkapi contoh nomor 10 ini? Find out the keyword. Cari tahu kata kuncinya dari kalimat tersebut. Can you find it? Kata kuncinya or the keyword for this sentence is the word since. The word since. Since merupakan time signals. Time signal untuk tenses present perfect tense. Present perfect tense atau ciri khas dari tenses present perfect tense adalah menggunakan time signals since dan juga for. That's why this sentence will be completed by using present perfect tense. So the complete answer, the phone has been answered by the manager since the secretary was on her leave. Okay. Subjeknya adalah the phone. Kata kerjanya adalah has been in passive. Has been diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kita menggunakan has karena subjeknya adalah the phone. The phone itu singular. That's why we use has, bukan have. The phone has been answered by the manager since the secretary was on her leave. Okay everyone, I think you have already understood about this explanation and hopefully you do understand about it. Okay, I think that's all. Thank you. But if you are still confused, you can ask me.